Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Vikaris Andri Trikusuma, melayani di Jemaat GKI Sion Kuala Kurun, Resort GKI Kuala Kurun, akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes, pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 bagi kita sekalian, yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Renungan firman ini saya beri tema, Hiduplah dalam terang Tuhan. Sobat BSJD, pernahkah kita sekalian berada dalam kegelapan? Saya rasa tentu pernah. Dalam sebuah kegelapan tentu kita tidak bisa bergerak leluasa karena tidak dapat melihat apa-apa. Kita tentu sulit menentukan arah jalan yang ingin kita tuju. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita menjalani kehidupan berjalan dalam kegelapan, pasti kita kesulitan menentukan tujuan dan arah hidup kita. Kita akan selalu hidup dalam ketidakbenaran. Kegelapan terkadang berhubungan erat dengan ketakutan, ketidaknyamanan dan bahkan bahaya. Kegelapan juga merupakan simbol dari dosa. Kita sekalian tentu tidak ingin hidup dalam hal-hal yang digambarkan sebelumnya tentang kegelapan dan berhubungan akrab dengan dosa. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah terang. Kita sekalian tentu mengetahui apa itu terang. Terang artinya adalah sebuah cahaya yang menerangi sebuah kegelapan. Terang tidak pernah pilih kasih dalam menyinari atau menerangi yang ada di sekitarnya. Jadi jalan yang diklaim Yesus dalam dirinya adalah jalan kebenaran, jalan yang menjauhkan kita dari dosa. Di mana terang yang dinyatakan Yesus dalam dirinya hadir, teman-teman sekalian. Terang Yesus terlihat dalam sebuah sosok yang penuh dengan belas kasih, tidak mendiskriminasi, tidak main hakim sendiri, penuh dengan kerendahan hati, pengampunan dan kebaikan. Hal tersebut terlihat pada perikop sebelumnya tentang penghakiman terhadap perempuan yang berbuat zina. Terang yang dinyatakan Yesus di dalam dirinya menyinari semua orang, bukan hanya menyinari perempuan yang berbuat zina, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi juga menyinari semua orang. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menunjukkan kepada kegelapan. Sikap mereka menunjukkan kegelapan yang menganggap bahwa diri mereka adalah yang paling benar. Mereka main hakim sendiri, tidak memiliki belas kasih dan penuh dengan kesombongan rohani kepada perempuan yang berbuat zina. Sobat BSJD sekalian, ada istilah bahwa kehidupan kita adalah kitab yang terbuka, yang dapat dilihat, dibaca dan bahkan dinilai oleh orang banyak. Artinya, dalam kita melakukan segala sesuatunya, kita dilihat, dibaca dan bahkan dinilai oleh banyak orang. Baik buruknya kelakuan, karakter, sikap dan tingkah laku kita. Dalam renungan firman hari ini, kita diberikan hikmat, wejangan, dan pengajaran yang menggambarkan bagaimana jalan kehidupan terang. Terang yang penuh dengan belas kasih, tidak mendiskriminasi, tidak main hakim sendiri, penuh dengan kerendahan hati, pengampunan dan bahkan kebaikan yang dinyatakan Yesus dalam dirinya. Bagi orang-orang yang mengikut jalan terang dari Yesus, kita diingatkan juga pada hari ini agar kita tidak hidup dalam kegelapan yang digambarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap bahwa diri paling benar. Mereka main hakim sendiri, mereka tidak memiliki belas kasih dan bahkan penuh dengan kesombongan rohani. Jadi, saudaraku, saudariku,
Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup menjadi terang yang dipancarkan seperti yang dipancarkan oleh Yesus Kristus, sehingga hidup kita sebagai kitab yang terbuka, hidup kita yang dilihat, dibaca, dan bahkan dinilai oleh orang banyak, akan selalu tetap memancarkan terang kasih Kristus yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jalan kebenaran-Mu dalam terang yang selalu menerangi kehidupan kami, sungguh benar-benar luar biasa kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terang yang penuh dengan belas kasih, terang yang tidak mendiskriminasi sekitarnya, terang yang tidak main hakim sendiri, bahkan terang yang penuh dengan kerendahan hati, pengampunan, dan kebaikan. Sungguh menjadi contoh dan teladan yang luar biasa yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, jauhkan kami dari kegelapan yang merasa bahwa diri kami paling benar, bahwa kami boleh merasa tidak memiliki belas kasih, dan bahkan penuh dengan kesombongan rohani. Kami mohon Tuhan Kau anugerahkan kami hati yang penuh dengan belas kasih yang Tuhan ajarkan di dalam terang kebenaran yang boleh kami pelajari pada hari ini. Ya Bapa, biarlah terang yang boleh ada di dalam kehidupan kami boleh menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena ya Tuhan, hidup kami adalah kitab terbuka yang dibaca, dinilai, dan bahkan boleh dilihat oleh setiap orang. Biarlah Tuhan, terang yang kami miliki boleh memancarkan kasih yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati kami tiap pribadi, keluarga kami, setiap orang-orang yang kami kasihi. Engkau boleh memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, biarlah Tuhan boleh kami mengerjakan segala sesuatunya dengan tuntunan, pertolongan, dan penyertaan daripada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap berada dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas apa yang boleh kami terima dan miliki. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.